بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'duh. Sahabat-sahabat channel Memori Santri rahimakumullah, selamat berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita, channel Memori Santri. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian aktual dan krusial, tentunya masih seputar ibadah puasa kita. Spesifiknya lagi adalah terkait dengan bagaimana dan siapa yang berhak menerima fidyah dan kapan fidyah ini mestinya harus kita lakukan. Seperti biasa, agar kajian ini lebih berkualitas, benar-benar menambah keilmuan kita, yuk langsung saja kita menuju TKP. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat channel Memori Santri rahimakumullah, sebagaimana tadi di awal telah saya sampaikan bahwa dalam video kali ini kita akan mengkaji terkait dengan fidyah puasa diberikan kepada siapa dan kapan fidyah tersebut harus dibayarkan. Untuk itu langsung saja kita menuju TKP untuk kita simak dan kita kaji secara bersama-sama. Mohon diperhatikan. Nah, ini TKP-nya telah saya siapkan. Pertama dengan judul penerima fidyah. Ini keterangan dari kitab Al-Iqna' Lisyarbini juz 1 Shahifah 225 ya. Saya baca, mohon diperhatikan. Wa masraful fidyati al-fuqara'u wal masakinu faqat, bahwa alokasi fidyah itu hanya diberikan kepada fuqara dan masakin. Duna baqiyatil asnafi, bukan kelompok-kelompok yang lain, athamaniyati yang jumlahnya ada 8, al-marroti yang sudah lewat, fi kismis sodakoti dalam bab yang menerangkan pembagian sodakoh. Artinya dari sini dapat kita simpulkan bahwa fidyah dengan sodakoh itu atau zakat itu tidak sama. Kalau zakat itu masrofnya atau mustahiknya itu 8 kelompok, tapi untuk fidyah ini hanya 2 kelompok, yaitu fuqara dan masakin. Ini berdasarkan apa? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yutikunahu yang tidak mampu berpuasa, yutikunahu ini ay la yutikunahu. Lihat di dalam tafsir-tafsir ya. Dan atas orang-orang yang tidak mampu melakukan puasa, fidyatun ta'amu miskin, maka mereka berkewajiban membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Ini surah Al-Baqarah ayat 184. Di dalilnya berbunyinya miskin. Lah kenapa kok keputusan fikihnya kok fuqara masakin itu bagaimana? Itu begini, wal fakiru aswa'u halan minhu. Sedangkan orang fakir itu keadaannya lebih parah daripada orang miskin.
fa idza jaza sarfuha ilal miskin, maka ketika fidyah tersebut boleh dialokasikan kepada orang miskin, fal faqiru aula, maka diberikan kepada orang fakir itu lebih boleh. Kenapa? Dikarenakan fakir itu keadaannya lebih parah daripada orang miskin. Nah, dari sini sudah bisa kita simpulkan, satu, bahwa yang namanya fidyah masrofnya hanya fuqara dan masakin sebagaimana dalil Al-Quran tadi. Jadi hanya ini, sehingga prakteknya kalau fidyah itu diserahkan kepada amil panitia zakat itu tidak sah ya. Itu tidak sah. Sahnya itu kalau mereka dikategorikan wakil, artinya hanya penyampai saja, bukan penerima. Penerimanya harus fuqara dan masakin. Ini untuk fidyah. Jadi fuqara dan masakin. Lah terus misalkan kalau yatim piatu bagaimana? Ya tinggal kita lihat yatim piatu itu fuqara atau masakin. Masuk enggak kategori fuqara masakin? Karena yatim piatu kan belum tentu fuqara masakin. Misalkan bapak ibunya meninggalkan warisan bertriliun-triliun, itu kan berarti bukan fuqara masakin. Tapi yang jelas keyatiman itu bukan masraf atau bukan mustahik dari fidyah ini, keyatiman. Tapi kemiskinan dan kefakiran yang menjadi masrafnya. Tidak apa-apa, yatim juga berhak dapat dengan catatan termasuk fuqara dan masakin. Atau misalkan yatimnya itu yatim di mana? Di panti asuhan. Lah kalau di panti asuhan itu ya semuanya miskin itu. Terus satu, kemudian apabila diberikan kepada saudaranya bagaimana ya? Ya malah lebih baik. Jadi yang penting fuqara masakin ya. Diberikan kepada saudaranya boleh, diberikan kepada tetangganya itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau diberikan kepada saudara itu ada nilai menyambung tali silaturahim. Apalagi diberikan kepada tetangga itu juga memenuhi hak-hak bertetangga. Apalagi kalau diberikan kepada siapa? Di samping tetangga juga masih saudara. Ini luar biasa kalau seperti ini. Yang penting catatannya harus fuqara dan masakin. Nah, bisa difahami ya. Kalau nanti belum ada yang perlu dipertanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Kemudian yang kedua, kapan mestinya fidyah itu dikeluarkan? Waktu mengeluarkan fidyah ini dari kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj juz 3 Soifah 336. Tambihun, ta'jilu fidyati takhir qabla dukhuli Ramadan atsani. Jadi mendahulukan atau membayar sebelum waktunya fidyah oleh sebab menunda qodok Ramadan qabla dukhuli Ramadan asani, sebelum masuknya Ramadan yang kedua, liyu akhirul qodok, agar atau bertujuan untuk mengakhirkan qodok, ma'al imkani, padahal dia mampu mengkodoknya. Lah itu bagaimana? Jaizun, diperbolehkan, fil asohi, menurut kaul asoh. Contoh begini, misalkan kemarin ya sebelum masuk Ramadan ini kita punya hutang puasa tahun kemarin, tapi memang kita sudah punya rencana, wis ini saya tunda ya kodoknya nanti setelah hari raya ya, setelah puasa yang saat ini gitu. Nah itu bagaimana? Kemudian sebelum masuk Ramadan dia sudah membayar fidyah dari tunggaan hutang puasa tahun kemarin, itu bagaimana? Boleh. Itu dalam kasus itu diperbolehkan. Kalau aslinya masuknya wajib bayar fidyah itu begini sahabat semuanya saja rahimakumullah. Jadi untuk fidyah akibat
utawa yang dikarenakan dia menunda kodok Ramadan sampai masuknya Ramadan berikutnya. Lah kalau fidyah jenis yang itu nanti begitu masuk Ramadan maka sudah bisa langsung dibayarkan. Boleh sebelum Ramadan, tapi harus dengan niatan seperti itu, bahwa rencananya untuk kodoknya nanti setelah Ramadan yang akan datang, baru setelah kemudian fidyahnya dibayarkan sekarang sebelum masuk Ramadan yang kedua, ini tidak apa-apa. Kata jilil kafaroti, sebagaimana takjil kafaroh atau bersegera dalam membayar kafaroh qoblal hansi, sebelum melanggar. Jadi dia bersumpah, terus sebelum melanggar sudah membayar kafaroh. Qoblal hansi, sebelum melanggar sumpahnya, al muharrami, yang diharamkan. Wa yahrumu, dan haram at-ta'khiru, mengakhirkan. Wala syai'a, artinya apa? Tadi itu kan mengakhirkan kodok Ramadan, sengaja memang tidak saya kodoi sekarang, tapi nanti setelah Ramadan yang akan datang fidyahnya saya bayar sekarang. Bagaimana sah semacam itu, tapi dosanya apa? Karena penundaan kodok Ramadannya. Wala syai'a alal harami, dan tidak ada kewajiban apapun atas orang tua renta, wala zamini, dan orang yang lumpuh, wala man istaddat masyaqqatus shaumi alaihi li ta'khiril fidyah. Adapun kalau penundaan fidyah yang dibebankan kepada orang yang sudah tua renta atau orang lumpuh, ya itu bagaimana kalau fidyahnya ditunda-tunda, apakah juga ada dendanya? Oh tidak. Idza akharuha anisanatil ula, ketika fidyah dia dari orang tua dan orang lumpuh tadi itu ditunda dari tahun yang pertama, ini tidak ada masalah. Walaisa lahum walalil hamil, dan bagi mereka juga bagi orang yang sedang hamil, walalil murdi, dan juga bagi orang yang sedang menyusui, tidak boleh takjilu fidyati yaumaini. Jadi menyegerakan membayar fidyah 2 hari. Jadi misalkan fidyah untuk lusa dibayar sekarang, itu tidak bisa. Bolehnya bagaimana? Yaumaini fa'aktsaro. Contoh misalkan ya yang tidak boleh. Ini untuk orang tua, orang lumpuh ya, sehingga dia tidak puasa kemudian bayar fidyah, atau orang hamil, kemudian orang yang menyusui, ini dia tidak berpuasa kemudian dia kemudian dia membayar fidyah, itu tidak boleh. Misalkan begini, begitu masuk Ramadan langsung di awal dibayar 1 bulan penuh, tidak boleh. Itu tidak boleh ya. Sekali lagi bolehnya itu hanya harian. Jadi misalkan untuk besok hari saya bayar nanti malam, itu tidak apa-apa. Jadi besoknya lagi dibayar malamnya, tidak nunggu besoknya, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan ini untuk 1 minggu ke depan dibayar sekarang, nggak bisa. Artinya apa? Fa'aktsaro kamala yajuzu ta'jilu zakah li amaini. Artinya sebagaimana tidak diperbolehkannya mendahulukan pembayar zakat untuk 2 tahun ya. Ini untuk zakat 2 tahun yang akan datang, padahal zakat itu kan kewajibannya setahun sekali, kan begitu. Bikhilafi ma law ajjala man dzukira fidyata yaumin fihi au fi lailatihi. Berbeda kalau orang-orang tersebut mentakjil pembayaran fidyah harian sifatnya, baik pada hari itu atau pada malamnya. Misalkan ya, untuk fidyah besok ini dibayarkan malamnya ya. Malam sebelumnya itu seperti apa hukumnya? Fa innahu jaizun, maka itu diperbolehkan. Mughni, nihayah, dan i'ab. Artinya begini sahabat ya, untuk fidyah, kapan fidyah ini wajib dibayarkan? Pertama, kalau itu fidyahnya adalah
fidyah akibat penundaan qada puasa, maka begitu masuk Ramadan fidyah harus dibayarkan. Nah, paham? Kalau untuk fidyah yang lain, contoh fidyahnya orang yang sudah sangat tua atau lumpuh, fidyahnya orang hamil, fidyahnya orang menyusui. Ini kalau mereka bayar fidyah ya, karena tidak semuanya. Nanti dalam video-video yang lain ada diterangkan permasalahan ini. Ketika mereka berkewajiban membayar fidyah untuk kasus orang tua, orang hamil, dan perempuan menyusui, itu kapan kewajiban bayarnya? Harian. Ya. Untuk fidyah sekarang ya dibayar hari ini. Boleh dibayar sebelumnya, tapi hanya tadi malamnya. Ya, artinya untuk satu pembayar, untuk harian saja bolehnya. Kalau misalkan di awal Ramadan langsung dibayar jebret untuk 1 bulan, tidak boleh. Kalau di akhir Ramadan ya malah boleh, ya. Itu tidak apa-apa, tidak dosa. Jadi setelah hampir mau hari raya, itu kan ketahuan berapa Ramadan yang berapa puasa, berapa fidyah yang mestinya harus dia bayarkan, kan diketahui. Nah, itu malah bagus juga, ya bagus juga kalau memang untuk misalkan kita bayar hariannya, kita tidak ada waktu untuk itu, barangkali seperti itu, maka kita bayarkan nanti di akhir Ramadan. Yang tidak boleh itu di awal langsung untuk 1 bulan. Nah, bisa difahami ya? Alhamdulillah. Kalau masih ada yang tidak, masih ada yang belum paham, bisa ditulis, ya bisa dicatat di kolom komentar. Untuk itu sahabat Memori Santri Channel rahimakumullah, saya kira kita cukupkan dulu ya pertemuan kali ini. Saya akhiri. Sebelumnya, apabila dirasa kajian ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada teman-teman terdekat kita, karena nasrul ilmi, menyebarkan ilmu adalah bagian daripada sedekah. Kita tutup. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih atas perhatian panjenengan. Mohon maaf apabila ada salah kata.